Halo, salam jumpa. Kembali lagi bersama saya, Maria Angelina Meta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sel pada kelas 11 SMA. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Teori sel menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan struktural, kesatuan fungsional, kesatuan pertumbuhan, kesatuan hereditas, dan kesatuan reproduksi makhluk hidup. Macam-macam organel sel. Yang pertama ada mitokondria, yang kedua ada RE kasar dan RE halus, yang ketiga ada ribosom, yang keempat ada badan Golgi, yang kelima ada lisosom, yang keenam ada peroksisom, yang ketujuh ada sitoskeleton, yang kedelapan ada sentriol, dan yang kesembilan ada plastida. Fungsi dari masing-masing organel sel adalah yang pertama mitokondria sebagai berfungsi untuk pusat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Yang kedua, retikulum endoplasma kasar berfungsi menampung protein yang dibuat oleh ribosom. Yang ketiga, retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis molekul-molekul lemak, fosfolipid, dan steroid. Yang keempat, ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima, badan Golgi sebagai tempat alat pengeluaran sekresi protein dan lendir. Yang keenam, lisosom berfungsi untuk mencernakan organel-organel sel yang telah rusak atau sudah tua. Yang ketujuh, peroksisom berfungsi mengandung enzim katalase untuk menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Yang kedelapan, sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi sebagai penyokong sel dan mempertahankan bentuk sel. Yang kesembilan ada sentriol. Sentriol berfungsi dan berperan pada saat pembelahan sel, yaitu pada pergerakan kromosom. Dan yang ke-10 ada plastida sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian transport membran. Mekanisme transport zat melalui membran plasma dapat berlangsung secara difusi, osmosis, dan transport aktif. Transport aktif dapat berupa endositosis dan eksositosis. Bisa kita lihat itu merupakan gambar komponen penyusun membran sel. Yang berikut ada reproduksi sel. Reproduksi sel yang pertama ada reproduksi mitosis, adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya, dan terjadinya pada sel tubuh atau sel somatik. Fase mitosis dibagi lagi menjadi 4 tahap, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang ke-B ada meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel atau reproduksi sel yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya yang terjadi pada sel kelamin atau sel gonosom. Fase meiosis dibagi menjadi 2 fase, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri atas profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dan fase meiosis 2 terdiri atas profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sekian materi dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.